Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ihwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wasyulikin wal malaikatil muqarrabin, khususun musannif handal kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, wa khususan masyayikhi wa asyadidi wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila thariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah, dilanjutkan dengan kitab Ihya Ulumuddin. Pembahasan sebelumnya yaitu terkait kesaksian seluruh anggota badan kita ya pada saat di akhirat nanti ya, sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjulihim bima kanu ya'malun. Pada suatu hari ya di mana lesan mereka akan menjadi saksi, tangan mereka akan bicara, kaki mereka akan bicara, menyampaikan apa yang telah dilakukan selama di dunia. Ini dasar ayat Al-Quran berkaitan dengan dampak dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh anggota badan kita ketika masih hidup dan sampai meninggal dunia belum ditaubati ya, maka nanti di akhirat ya lesan, tangan, kaki akan melaporkan atas kemaksiatan yang dilakukan. Kenapa ngaji seperti ini penting ya, supaya kita sadar ya bahwa hidup ini tidak selamanya di dunia. Hidup di dunia hanya sementara. Ada kehidupan yang lebih kekal. Nah, yang perlu disadari lagi bahwa perbuatan yang kita lakukan pada saat di dunia, terutama terkait dengan kemaksiatan, ini memiliki dampak yang nyata di akhirat kelak. Bahkan ketika dimintain persaksian, lesan akan bicara apa adanya, tidak bisa kita rekayasa. Tangan juga akan berbicara, kaki juga akan berbicara. Karena itu ketika kita tahu bahwa ayat ini adalah firman Allah dan pasti terjadi ya, mumpung kita masih hidup di dunia ya, kita beristighfar ya, bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha,
supaya dosa-dosa yang telah dilakukan dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasar yang kedua yaitu pada surat Yasin, al-yauma nahtimu, semua menggunakan kata al-yauma, pada suatu hari nanti, dan ini pasti akan terjadi. Pada suatu hari nahtimu, kami akan mengunci ala afwaihim, atas lesan mereka, wa tukallimuna aydihim, dan tangan mereka juga akan berbicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka juga akan memberikan kesaksian, bima kanu yaksibun, sesuai apa yang telah dilakukan di dunia. Jadi dua ayat ini bisa menjadi pegangan kita, bahwa lesan kita, tangan kita, kaki kita yang saat di dunia digunakan untuk perbuatan maksiat tapi belum ditaubati, maka nanti di akhirat akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu dalam penjelasan kitab ini lebih detail lagi, supaya kita menyadari betul bahwa kemaksiatan-kemaksiatan yang terkadang dianggap hal yang biasa, ternyata ini kalau nggak ditaubati punya konsekuensi di akhirat kelak. Selanjutnya Imam Ghazali menjelaskan, fahfad ya miskin, gitu. Imam Ghazali menyadarkan kepada kita, hei orang yang miskin, kita ini dipanggil ya miskin karena sesungguhnya di hadapan Allah kita nggak punya apa-apa, nggak ada yang kita banggakan. Maka disebut oleh Imam Ghazali ya miskin, jagalah, fahfad jami'a badanika, seluruh badanmu, minal ma'asi, dari segala kemaksiatan, wa khususon, dan terutama, a'dha'uka, yaitu anggota badanmu, asyab'ata, yang 7. Jadi kawula yang miskin, jagalah anggota badanmu dari segala kemaksiatan, khususnya anggota badan yang 7. Itu apa saja anggota tubuh yang 7 yang dimaksud oleh Imam Ghazali? Fa inna jahannama, maka sesungguhnya neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu laha syab'atu abwabin, laha itu bagi neraka jahanam syab'atu abwabin, ada 7 pintu. Itu. Kita disadarkan, kita disuruh menjaga 7 anggota badan dari segala kemaksiatan. Sebab apa? Sebab neraka jahanam memiliki 7 pintu. Likulli babin, bagi tiap-tiap pintu, minhum, di antara 7 pintu, juz'un, bermula ada bagian, maksumun, yang telah terbagi. Jadi setiap pintu itu sudah dikapling masing-masing. Jadi kita bisa membayangkan bahwa neraka itu khususnya neraka jahanam, ini memiliki 7 pintu. Jadi neraka itu ada 7 macam, ada 7 tingkatan. Yang paling tingkatan umum itu jahanam. Lah, jahanam ini memiliki 7 pintu. Lah, 7 pintu ini sudah dibagi-bagi.
ya, dikapling-kapling. Wala ya'ta'anu litil ka'adzab illa man asawah. Dan 7 pintu ini disiapkan untuk orang yang ahli maksiat. Ya, orang yang sengaja melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilaman asawah, kecuali orang yang bermaksiat kepada Allah bihadil a'dhu as-sab'ah, dengan anggota tubuh yang 7. Itu. Apa anggota tubuh yang 7? Wahya bermula a'dhu as-sab'ah, anggota tubuh yang 7, al-ainu, yaitu mata. Ya. Jadi mata ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat bagaimana desain ya kornea mata, kemudian sampai memiliki kemampuan bisa melihat ya apa yang ada di alam semesta, ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ya hamba yang tidak diberikan anugerah kenikmatan mata itu, maka kita bersyukur. Salah satu cara untuk bersyukur yaitu tidak menggunakan mata kita untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan hal-hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jaga mata kita dari segala kemaksiatan. Ya. Kalau yang sudah terjadi, ya istighfar, minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan segala kemaksiatan kita dibersihkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua wal udunu, ya, dan telinga. Apa maksiat telinga? Yaitu ingin tahu kekurangan orang lain, ingin tahu aib orang lain, ingin tahu masalah orang lain. Nah, ini menjadi maksiat telinga kita. Nah, supaya tidak maksiat, kita gunakan untuk ketaatan. Mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan pengajian, ya, mendengarkan ya qiraah atau sholawatan. Nah, itu cara menggunakan telinga kita untuk kebaikan. Jadi jangan sampai telinga ini digunakan untuk maksiat. Maksiatnya apa sih telinga? Tadi kepo, ingin tahu aib orang lain, pengen tahu urusan orang lain, pengen tahu masalah orang lain. Ya, ini kalau dia punya penyakit batin yang tidak baik, muncullah nanti dari rasa ingin tahu, kemudian gibah, diomongin. Setelah gibah, lanjut berproses menjadi namimah, provokasi kepada yang lain, bahwa si A si B itu begini gitu. Ini dampaknya ya berawal dari maksiat telinga. Maka sikap tidak mau tahu urusan orang lain ini kadang penting, ya. Tidak sampai menjadi orang yang kepo, yang pengen tahu urusan orang lain. Karena kalau sudah tahu akan menjadi pintu terbukanya gibah, namimah, ya, kemudian macam-macam penyakit-penyakit yang lainnya. Itu. Selanjutnya wal lisan, ya, lisan ini anugerah dari Allah, ya, bisa berbicara, bisa berkata, bisa bersenyum. Ini benar-benar anugerah dari Allah. Coba kalau kita lihat orang yang sedang diberikan penyakit stroke misalkan, ya, mau senyum susah, mau ngomong susah, atau dikasih sakit gigi saja, itu betapa mahalnya nikmat lesan kita, bisa bicara enak gitu.
Karena itu ya jangan sampai lisan kita digunakan untuk kemaksiatan. Untuk apa? Yaitu ghibah. Ghibah itu membicarakan orang lain. Namimah itu memprovokasi orang lain. Ya, kemudian munculnya husumah, permusuhan, adawah. Ya. Ini dampak dari bahayanya maksiat lisan. Bagaimana cara mencegahnya? Ya ditahan, ya supaya lisan kita terjaga, ya tidak kemudian lepas kontrol. Kemudian kalau sudah membicarakan orang sampai kebablasan. Nah ini harus kita sadari, sebab tadi sudah dijelaskan ayat tadi bahwa lisan kita nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah. Untuk apa saja? Nah, karena kita sudah tahu ilmu seperti ini, mulailah kita amalkan, mulailah kita jaga lisan kita supaya tidak jatuh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Wal batna, dan perut. Ya, perut maksiatnya apa? Yaitu memakan barang-barang yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau minum yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti minum bir, ya, kemudian narkoba, terus makan barang-barang yang haram, ya, itu semua menjadi maksiatnya perut. Itu jangan sampai ya perut ini ya, menjadi tempat api neraka, yaitu apabila perut kita dipenuhi dengan barang-barang yang haram. Itu. Makanan yang dimakan secara haram, ya contoh misalnya ngambil barang makanan orang tanpa seizin, ya, tanpa mendapatkan ridho, itu apa yang kita makan memiliki efek menggelapkan hati kita, sebab ini statusnya hukumnya haram karena tidak mendapatkan ridho. Maka untuk mendapatkan ridho ya perlu usaha, perlu ikhtiar, yaitu berkomunikasi. Misalkan sudah kejadian, jangan sampai kita membiasakan asal comot, kemudian yang punya belum tentu ridho. Nah, ini sebagai sikap hati-hati. Jadi jangan sampai perut kita diisi dengan api neraka, yaitu memakan atau memasukkan barang-barang yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wal farju, ya, wa ya al ainu wal udunu wal lisanu wal batnu, ya, wal farju, dan farji. Ya, farji ini juga sebagai kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada setiap hambanya. Maka kenikmatan ini jangan sampai digunakan untuk kemaksiatan, yaitu dengan cara melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau digunakan untuk kemaksiatan, ya konsekuensinya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yadu, dan tangan. Ya, tangan ini juga sering digunakan untuk kemaksiatan, ya. Seperti orang-orang yang melakukan kejahatan ya dengan tangan, atau orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan merugikan orang, itu semua menggunakan tangan. Dan tangan ini pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya warijlu, dan kaki. Ya, kaki untuk melangkah. Mau maksiat itu ya tidak bisa dengan duduk manis, harus berjalan.
Maka kaki yang digunakan untuk kemaksiatan juga sama, nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 7 anggota badan inilah yang oleh Imam Ghazali ya harus dijaga, jangan sampai jatuh kepada kemaksiatan. Andai misalkan jatuh kepada maksiatan, segeralah bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beristighfar dengan sungguh-sungguh, dengan taubatan nasuha. Insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal ainu, ya, ini penjelasan lebih detail lagi. Kenapa sih kok kita tidak boleh melakukan kemaksiatan dengan mata? Nah, ini dijelaskan. Amal ainu adapun mata. Fa inna ma khuliqat laka tadi biha fidulumat. Sebab mata itu diciptakan untukmu ya supaya dapat memberikan petunjuk, ya, bisa mengetahui mana yang gelap, mana yang terang. Ini mata. Jadi anugerah yang luar biasa. Ya, kita bisa membayangkan ya kalau kenikmatan anugerah mata ini kita syukuri, ya, maka akan mendatangkan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mata kita yang diciptakan oleh Allah, yang memiliki fungsi ya, untuk dibuat ketaatan, tapi disalahgunakan untuk kemaksiatan, nah inilah yang disebut orang tersebut tidak amanah atas anugerah dan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang tidak amanah bisa jadi suatu saat dicabut anugerah ini. Gitu, jangan sampai ya turun murka Allah, kemudian Allah menurunkan murkanya ya, sehingga kenikmatan ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mata ini watasta'inu biha fil hajat, dan juga menolong ya semua manusia termasuk kita untuk bisa melakukan hal-hal yang menjadi kebutuhan kita. Ya, kita mau ngaji, mau sekolah, mau kerja, mau apapun aktivitas, ya semua membutuhkan sarana mata. Dan mata ini murni anugerah dari Allah. Ya, murni ini fasilitas dari Allah. Bagi Allah sangat mudah mencabut fasilitas itu. Dan ya kita sudah merasakan. Ya, banyak orang yang diberikan anugerah kemudian tidak bersyukur, akhirnya anugerah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya watang duru biha ila ajabi malakutil ard, dan mata ini berfungsi untuk melihat keajaiban atau ketakjuban atau keindahan-keindahan alam semesta. Wassamawat, dan keindahan bumi dan langit. Ya, kita melihat panorama, ya, keindahan gunung karena ada mata. Kita melihat keindahan sebuah kota juga karena mata. Kita melihat keindahan laut juga karena mata. Sehingga mata ini kalau didasari dengan ilmu tauhid yang benar justru mampu memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi kalau digunakan maksiat, ya itu berarti tidak amanah dengan anugerah itu. Wa ta'tabiru bima fiha minal ayat, dan juga dengan mata ini bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang nyata di alam dunia ini, baik ayat yang sifatnya kauniyah yaitu alam semesta maupun ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Fahfadha, maka jagalah matamu, ya,
an arba'in, dari 4 hal. Apa 4 hal ini oleh Imam Ghazali, jagalah mata kita dari 4 hal. Yang pertama, ang tangduro biha ila ghairi mahramin. Ya, yang pertama, ya, jaga melihat dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diharamkan oleh Allah, ya jangan sampai kita lihat, kita saksikan. Karena itu jelas hukumnya haram. Au ila suratin malihatin, atau kepada gambar yang sangat indah, yang sangat mempesona. Wala bisahwati nafsin, dan juga tidak ada sahwat. Ini maksudnya begini. Kadang seseorang diberikan anugerah oleh Allah berupa pandangan, yaitu ketika mata kita memandang satu keindahan, kemudian terpesona. Subhanallah itu. Lah, ketika subhanallah itu wala sahwati nafsin, tidak ada kesempatan sahwat pada saat itu. Lah ini ya, termasuk anugerah. Tapi ketika tambah berapa detik kemudian berubah, muncul syahwat, ini sudah maksiat itu. Jadi ciri-cirinya kalau pandangan itu rahmat, ya, tidak muncul syahwat. Kalau sudah muncul syahwat, itu berarti itu pandangan syahwat itu. Jadi Imam Ghazali, ya, jangan sampai pandangan yang syahwat ini kemudian diterusin, ya, nanggung katanya itu. Autang duruha ila muslimin, autang duro biha ila muslimin, ya. Berikutnya, mata kita jangan sampai digunakan untuk melihat kepada seorang muslim bi'ainil ihtikor, dengan pandangan yang merendahkan. Ya, kan ada ya orang itu karakternya sombong, angkuh itu. Melihat orang yang tidak sepadan itu dipandang hina. Melihat orang yang dianggap ya enggak kelasnya itu dianggap hina. Nah, ini namanya ainul ihtikor, pandangan yang merendahkan. Enggak level itu. Nah, ini jangan sampai mata kita digunakan untuk merendahkan, menghinakan, yaitu hamba-hamba Allah yang lain itu. Au tatalla biha ala aibin muslimin, atau digunakan untuk melihat aibnya orang muslim. Jadi matanya digunakan untuk menyaksikan aibnya seorang muslim. Aibnya tidak ditutupi, malah dibongkar. Itu. 4 hal ini ya termasuk cara bagaimana mata kita tidak jatuh kepada kemaksiatan itu. Kemudian selanjutnya ya, itu tadi mata. Yang kedua yaitu wa ammal udunu, yaitu telinga. Bagaimana cara menjaga telinga? Ya, ini musannaf menjelaskan fahfatha, yaitu jagalah telingamu an antasgo biha ilal bid'ah, yaitu digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang terkait bid'ah, awil ghibah, atau hal-hal yang terkait dengan ghibah. Ghibah yaitu membicarakan aib orang lain. Kalau bid'ah yaitu satu perkara ya yang tidak dilakukan oleh Nabi, kemudian berpotensi terjadinya penyimpangan. Nah, ini namanya bid'ah. Nah, bid'ah ada dholalah, ada hasanah. Bid'ah dholalah itu bid'ah yang sesat. Contoh,
Sholat maghrib 3 rakaat ditambah 1 rakaat, ini bid'ah dolalah. Kalau yang bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Contoh habis sholat salaman musafahah, ya, karena musafahah ini untuk menetralkan hati sesama muslim, barangkali ya di dalam hatinya itu ada ketidaksukaan atau ada masalah. Dengan musafahah hatinya bisa clear. Itu. Kemudian dengan zikir berjamaah. Ini bid'ah, tapi bid'ah hasanah. Dan hadisnya juga ada terkait zikir-zikir sesudah sholat 5 waktu. Nah, ini namanya bid'ah hasanah. Maulud Nabi ya termasuk bid'ah hasanah. Kenapa kok bid'ah hasanah? Kan Nabi tidak melakukan itu. Nah, tapi Nabi memberikan ruang. Man sanna fil islami ya sunatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa membuat sebuah tradisi yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya. Ini artinya Maulud Nabi termasuk tradisi yang baik, ya, karena di situ tidak ada membuat orang menjadi syirik, ya, karena dengan Maulud Nabi kita akan memperbanyak membaca sholawat. Yang kedua, mendalami kisah-kisah perjuangan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kata bid'ah ini ya harus dipahami secara utuh. Beda dengan kelompok Wahabi, ya, nganggep semua bid'ah, tapi dia sendiri melakukan bid'ah nggak sadar, gitu. Contoh mereka pakai HP itu kan bid'ah, ngaji pakai YouTube ya bid'ah juga, tapi mereka melakukan. Tapi melihat orang lain, ya kelompok lain dianggap bid'ah ahli neraka, gitu. Jadi mereka tidak konsekuen. Nah, di dalam pandangan ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, ya bid'ah ada yang hasanah, ada yang dolalah itu. Jadi tidak pakai menggunakan kacamata kuda, ya semua bid'ah gitu kan. Tapi dirinya melakukan bid'ah, disebut bid'ah nggak mau, gitu. Gampang, maunya nuduh orang lain saja, gitu. Kalau dia mau konsekuen nggak bid'ah, ya kalau haji ya jangan pakai pesawat lah, pakailah onta, ya pinjem di Ragunan, bawalah ke Arab Saudi sana. Nah, itu baru tidak bid'ah karena dulu Nabi pakai onta, gitu. Tapi apakah mereka mau? Nah, ini masalahnya, mereka tidak konsekuen, gitu. Kemudian selanjutnya awil fahsya, yaitu mendengarkan ya hal-hal yang sifatnya keji, awil khaut fil batil, atau menggali persoalan-persoalan yang terkait dengan kebatilan, gitu. Audikro masawin nas, atau menyebutkan ya kesamaan manusia. Fa innama khuliqat, ya sesungguhnya telinga itu diciptakan laka bagimu, litasma'a, supaya kamu mendengar biha dengan telinga, kalam Allah, yaitu untuk mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa taala, wa sunnata Rasulillah, dan untuk mendengarkan hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hikmata auliyaihi, dan kalam hikmah para kekasih-kekasih Allah, ya, yaitu melalui pengajian, ya, itu menjadi bagian dari hikmatu auliyaihi. Wa tatawassalu bi istifadatil ilmi, dan juga dengan telinga ini dapat digunakan istifadah, yaitu mencari faidah atau manfaat untuk memperoleh ilmu. Ilal milkil al mukim wan naim, ya, sampai merasakan
yaitu ya hal-hal yang terkait dengan nikmat dan terkait dengan ya tidak nikmat. Ad-daim yang kekal fi jiwari rabbil alamin, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sugaita biha, maka apabila kamu ya menggunakan telingamu untuk mendengarkan ila syai'in, kepada sesuatu minal makarihi, dari hal-hal yang tidak diperbolehkan, ya, hal-hal yang makarih yang dibenci. Soro maka nalaka alaika, maka apa yang menjadi anugerah bagimu maka akan membinasakan dirimu. Jadi artinya nikmat telinga yang diberikan Allah kepada kita kalau tidak digunakan dengan baik, itu alaika, itu akan bisa merugikan dirimu. Itu. Wangqalaba maka nasabu fauzika, dan menjadi penyebab yaitu ya tidak adanya berubahnya keselamatanmu, sebab halakika, sebab rusakmu, wahada guyatul khusron, dan ini puncak dari segala kerugian, penyesalan. Wala tadunnu, dan janganlah kamu mengira, annal isma, sesungguhnya dosa, yahtasu, itu khusus bihi, dengan dosa, al-qail, pada orang yang berbicara, dunal mustami, bukan orang yang mendengar, gitu. Jadi jangan sampai punya pemikiran yang dosa kan yang ngomong, kalau saya kan mendengarkan. Tidak, menurut ini bahwa dosa itu bisa terjadi orang yang ngomong dan juga terjadi pada yang mendengarkan. Wafil khobar, di dalam hadis dijelaskan, innal mustami'a, maka sesungguhnya pendengar, ya, orang yang mendengarkan satu pembicaraan gibah misalkan, syarikul qail, itu menjadi partnernya orang yang ngomong, gitu. Wa huwa ahadul muhtabin, dan dia termasuk orang-orang yang sedang gibah. Wa amal lisan fa innama khuliqa wa huwa a'lam bissawab, ya, terkait dengan lisan dan lainnya akan dibahas pada minggu yang akan datang.